Hadirin Allah muliakan, beliau menyampaikan radhiyallahu taalaan, innallaha tabaraka wa taala, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala, biqistihi wa hilmihi ja'ala ar-rawha wal farah fil yaqin wal ridha. Allah subhanahu wa taala, atau sesungguhnya Allah subhanahu wa taala, dengan kebijaksanaannya, dengan sifatnya yang maha bijak, wa hilmihi, dan kedalaman ilmunya, ja'ala ar-rawha wal farah fil yaqin wal ridha. Allah menjadikan kelapangan dan kegembiraan itu ada pada keyakinan dan keridhaan. Jadi ja'ala ar-rawha wal farah fil yaqin wal ridha, menjadikan raha, jadi nyaman, tenang, jadi nyaman, lapang gitu loh. Kenyamanan, ya mungkin kenyamanan dan kegembiraan itu ada pada keyakinan dan keridhaan. Keyakinan dan keridhaan. Wa ja'ala al-ham wal huzan atau wal hazan fi syaqi was sakht, dan menjadikan kesedihan dan duka itu ada pada keraguan-raguan dan ketidakterimaan terhadap takdir. Jadi Allah menjadikan kesedihan dan duka itu ada pada keraguan-raguan dan ketidakterimaan, ketidakridhoan. Itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan ini luar biasa banget. Beliau menjelaskan salah satu kunci gembira walaupun kita lagi menghadapi ujian hidup misalnya. Gimana cara ngejalanin sebuah masalah dan ujian dengan rohah, dengan nyaman, dan bisa gembira. Ternyata kenyamanan dan kegembiraan tidak dikaitkan dengan mudahnya masalah atau sulitnya masalah, tapi dikaitkan dengan yakinkah kita dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dengan janji Allah Subhanahu wa taala, dan ridhokah kita dalam menjalani itu. Sebagaimana duka, kesedihan, kegalauan bukan karena masalah kita berat, bukan karena ujian kita sulit, tapi ketika kita ngejalanin itu ragu-ragu, nggak yakin, dan kita nggak ridho terhadap takdir, maka itu akan menjadi neraka dunia sebelum neraka akhirat. Jadi sekali lagi, kenyamanan dan kegembiraan itu tidak dikaitkan dengan mudahnya kehidupan atau lancarnya kehidupan. Kehidupan selancar apapun, tapi kalau kita nggak yakin dan kita nggak ridho, maka kita akan galau. Sebaliknya, kehidupan sesulit apapun, tapi kalau kita jalannya itu ridho aja, yakin aja, maka kita akan mendapatkan kenyamanan dan kegembiraan. Dan menariknya, kata Abdullah bin Mas'ud, ini karena sifat keadilan Allah, kebijaksanaan Allah, dan kedalaman ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan, Rabb kita maha adil dan maha bijak.
maha adil dan maha bijak. Ayat yang saya yakin sudah banyak yang hafal dan dibaca ketika sholat. Allah berfirman, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Surat At-Tin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil, yang paling bijak? Hakim yang paling adil dan yang paling bijak. Makanya jemaah sekalian, salah satu nama Allah adalah Al-Hakim. Al-Hakim. Dan tahukah kita berapa kali nama ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim? Berapa kali kira-kira? Berapa kali Allah memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana dan memiliki sifat kebijaksanaan yang begitu sempurna. Kira-kira berapa kali dalam Al-Quran? Kurang lebih 91 kali. Allahu Akbar. Banyak sekali. Untuk menekankan kepada kita bahwa ketika kita menjalani kehidupan, yang mengatur kehidupan kita adalah yang maha bijaksana. Yang memerintahkan kita, yang mengatur kita, itu yang maha bijaksana. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Ketika kita disuruh melakukan sesuatu ibadah, disuruh mengerjakan sebuah amal soleh, maka kita ingat bahwa yang memerintahkan saya ini yang maha bijak. Nggak mungkin salah, nggak mungkin keliru, nggak mungkin perintahnya itu kontradiksi, nggak mungkin. Dan kalau Allah takdirkan sesuatu, mungkin nyesek bagi kita di awal, tapi ingatlah, yang mentakdirkan ini yang maha bijaksana. 91 kali. Pertanyaannya, yakin nggak kita dengan itu? Makanya kata para ulama, Al-Hakim yang maha bijak itu, kata Imam Ibnul Qayyim, la yaf'alu syai'an abatha wala li ghairi ma'nan wa maslahatin wa hikmatin. Allah tidak pernah melakukan sesuatu tanpa ada tujuan. Allah nggak pernah melakukan sesuatu sia-sia, tanpa ada makna, tanpa ada maslahat. Maslahat itu kebaikan ya, tanpa ada hikmah. Hiyal ghayatul maqsudah bil fi'l. Justru setiap perbuatan Allah pasti mengandung hikmah yang besar. Al-Imam At-Tabari, penulis kitab tafsir terbaik, tafsir At-Tabari, mengatakan Al-Hakim itu la yadkhulu tadbiruhu, atau la yadkhulu tadbirahu khalalun wala zalal. La yadkhulu tadbirahu khalalun wala zalal. Tidak ada kesalahan yang masuk ke dalam pengaturannya. Tidak ada satupun kesalahan, kekeliruan, miss yang masuk ke dalam peraturan atau ketetapan takdirnya. Gak ada. Semuanya penuh dengan hikmah. Semuanya penuh dengan pelajaran. Semuanya penuh dengan kebaikan. Kalau tidak jangka pendek, jangka panjang. Bahkan jangka pendek dan jangka panjang tentu saja. Dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Walaupun di jangka pendek itu kita rasa ini merugikan kita, tapi coba kita renungkan lagi, evaluasi lagi. Bukankah Allah mengatakan, ini ayat juga sudah kita bahas, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan, ma'a, bersama kesulitan. Yang namanya bersama itu barengan atau ketinggalan salah satunya, barengan. Fa inna ma'al usri yusra.